siang hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Sahur Bareng. Dalam sahur ada keberkahan. Oke, ikhwafillah, selamat datang ya. Dan tentu kita kembali menemani ruang dengar sahur antum di pukul 3:05. Nah, tidak seperti yang kemarin-kemarin saya sendiri gitu ya kan. Maaf ya. Hari ini ada beliau gitu, ada beliau. Tengoklah wajah-wajah ini, wajah-wajah tersiksa. Walaupun rumahnya lebih dekat daripada rumah saya. Baru bangun tidur gitu. Cuma tidak apa-apa. Kita akan menemani orang antum hingga pukul 4 pagi nanti gitu ya kan. Tadi nak ngomong 4 sore. Kebiasaan gitu ya kan. Kebiasaan. Hingga 4 pagi nanti di jam makan sahur kita. Nah, tapi sebelum itu kita mukadimah loh. Belum mukadimah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memasuki hari keberapa? Keempat. Nah, hari keempat di Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah selalu berikan kita keistiqomahan, kesabaran, keteguhan hingga ke hari-hari berikutnya, hingga 1 bulan full di Lebaran nanti, insyaallah. Amin. Selawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang semoga setia istiqomah di jalan dan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, 101,8 Mujahidin FM dan M2 TV kembali mengudara nih menemani ruang dengar Ikhwafillah. Semoga Ikhwafillah di rumah walaupun dimanapun Ikhwafillah berada, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat dalam berpuasa. Tentu untuk menyambut puasa nanti gitu kan. Nah, siapa tahu lagi di pasar atau lagi di rumah makan atau lagi di rumah gitu kan yang kerjain atau dengar ini lagi dalam perjalanan ya. Dan tentu kami mengingatkan jangan lupa untuk makan sahur karena sekarang sudah pukul 3 lewat lebih gitu. Mungkin ikhwafillah yang mau makannya lebih awal silahkan udah untuk cuci muka, cuci berasnya, panaskan nasinya, panaskan ayam dan kuah-kuahnya ya. Nah, dan memang apa? Nah, biasanya yang baru bangun nih itu di kaum mama. Ini mama biasanya ibu-ibu gitu ya. Semangat dan selamat memasak. Insyaallah 158 FM dan juga M2 TV akan menemani ibu-ibu, bapak-bapak semua dan hadirin sanak keluarga semua di rumah dimanapun anda berada di 1 jam ke depan insyaallah. Nah, insyaallah kita tentu tidak akan cuman hawa-hawa ngomongnya gitu ya kan. Nanti kita akan ada beberapa hal yang mungkin kita sampaikan terkait pernak-pernik Ramadan ya. Kemarin sendiri akhir Tama ngomongkan terkait tradisi yang ada di Pontianak ketika Ramadan. Nanti kita mau ngomongkan apa? Wallahu a'lam bishawab. Nanti tengok saja ya. Jadi kita ngalir ngidul saja. Dan tentu ikhwafillah kalau mau beratensi seperti biasa bisa di WA di 0811 570 5758. Silahkan di chat ya. Dan kita tunggu harap atensi ikhwafillah untuk meramaikan sahur bareng hari ini. Nah, seperti biasa kita akan jeda dulu dan kita akan segera kembali. Sekali lagi jangan lupa atensi dan ayo bangun sahur, masak nasinya, masak kuahnya, masak lauk-lauk lainnya. Dan kita akan segera kembali. Tetap bersama kami di media dakwah Anda.
Ya, kembali lagi di Sahur Bareng. Dalam sahur ada keberkahan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, kami ucapkan selamat datang bagi ikhwafillah yang baru mendengarkan ataupun baru bergabung bersama kami baik di Ento TV maupun di MJFM. Nah, dan juga tentu selamat sahur untuk antum semua dimanapun antum berada, dan jangan lupa sahur. Oke. Ini ada Akhi Tama di sini dan sama Aki Azmi. Nah, jadi sini. berdua ya. Lihatlah wajah beliau ini. Jelas perbedaannya. Tidak apa-apa ya Kafila, tapi memang ini dibuat natural ya gitu ya kan, dari atasan minta bajunya jangan bagus-bagus benar gitu, lumos sedikit. Gimana? Kalau lumus tuh kayak apa gitu ya kan, padahal depan kamera gitu. Bawahnya emang kayak gini gitu. Ya soalnya kemarin Akhi Nanda sama Akhi Ocon pun begitu ya kan tuh mau pakai kaos oblong gitu ya, setidaknya kita lebih nampak itulah gitu ya kan, sehari-hari ya, gitu sehari-hari lah ya Kofila, cuman memang begini gitu ya, stylenya casual gitu. Casual stylenya casual gitu, baru bangun tidur gitu, gitu ya kan. Nah, jadi gimana gak kabarnya nih? Alhamdulillah udah 4 hari ya kita puasa. Sejauh ini masih aman-aman saja, masih normal lah. Normal. Oke. Udah kalau Aki udah ada yang bolong belum? Sahurnya. Ke sahurnya. Alhamdulillah enggak ada yang bolongnya gitu. Mau sahur maupun puasa tuh enggak ada. Buka sih jarang nih. Jarang memang gitu ya kan. Nah, tapi alhamdulillah enggak ada. Kadang kok kalau misalnya sahurnya yang bolong tuh di pertengahan. Dimulai ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, apalagi nengok lauknya cuman mie instan gitu. Dah masuk 3 hari 23 bukan 13-an tuh kan udah mulai stok sudah mulai habis gitu ya kan. Mau pasar baru bisa besok pagi, mau tak mau cuman makan mie instan sama telur. Itu enak untuk sehari satu, keduanya, ketiganya itu udah enak udah makan. Itulah ya makanya. Tapi walaupun apapun yang kita makan, apapun yang kita dihidangkan gitu kan, karena dari makanan sahur tuh ada keberkahannya gitu. Betul. Jadi jangan sampai tidak sahur ya ya. Jangan sampai kita setidaknya kita minum air putih lah gitu ya kan, dan juga pasang niat gitu. Jangan sampai kita sampai lupa pasang niat gitu ya kan. Karena rukun sebuah pelaksanaan ibadah itu dimulai dari niat. Oke, gimana gak datang ke sini nih? Sejuk. Sangat Masya Allah. Oh, sejuk. ini tangannya udah gemetar nih. Jadi memang bangun subuh tuh ada ada tantangan tersendiri ya. Iya. Bangun subuh ndak hanya sekedar, kan biasanya bangun subuh bukan subuh sih ini. Tidurnya di studio gitu. Tengah malam. Ini tidurnya dari rumah. Dari rumah. Jalannya ke sini. Itu ya butuh perjuangan yang sangat. Ya, jadi selamat datang di dunia saya ya gitu ya kan. Selamat datang di dunia saya. Sudah tidak pernah tidur di studio lagi gitu ya kan. Dulu sih masih sering, cuman kalau sahur tuh selalu tidur di rumah gitu ya kan. Apalagi kemarin itu waktu hari pertama itu saya cuma tidur 3 jam gitu. Dan baliknya itu jam 11 gitu ya kalau dari Mujahidin kan. Itu maka agak awal sebenarnya kemarin tuh jam 2, jam 9, jam 3 tuh udah datang lah. Cuman karena kita harus prepare kan. Nah, memang siaran perdana ini banyak halnya ya Rafila gitu kan, dari kamera, dari mungkin mic gitu kan, dari diri presenternya sendiri. Itu terkadang tuh memang banyak yang perlu disiapkan. Jadi kemarin cuma 30 menit. Seorang lagi kan. Nah, ini berdua ini tak datang gitu. Cuma tidak apa-apa. Insyaallah tak mengurangi esensi lah. Oke. Nah, gimana gak Aki nih? Apa tuh? Perjuangannya ke sini gitu kan. Sejuk. Sejuk. Emang kalau udah tengah malam ini sejuk ya. Dan memang di jalan-jalan tuh sepi, tidak seperti biasanya. Alhamdulillah ini kan puasa gitu kan, jadi tidak ada
bau hawa-hawa panas di sini gitu. Hawa-hawa panas kok udah lewat di tempat gelap gitu tuh tak ada gitu ya. Nah, dan juga memang kalau bulan puasa nih mengurangi keinginan orang untuk berbuat jahat lah gitu ya kan. Nah, gitu. Walaupun memang di Pontianak sendiri ada beberapa kasus-kasus yang mungkin sudah mulai naik. Oke, jangan kita masuk lah dulu gitu ya. Ini eskal jadiannya gitu. Bawaannya gitu ya kan. Terkait yang Shopee tadi ya. Ngapa? Saya tuh ada hal yang menarik gitu. Kan saya ini tinggal di Jalan Membonjol kan. Nah, tak pernah sepi sih situ tuh. Tak pernah sepi masalah kok. Saya Kota Baru masih ada sepi ya. Itulah. Ketika kita keluar dari gang. Ketung. Berbunyi besi gitu. Iya, itulah tuh. Enggak ada hawa-hawa ngantuk gitu. Enggak ada gitu. Harus full mata tuh ya, harus full gitu ya. Salah sampah. Betul. Ketika beleng sih tidak bung. Banyak ya kasusnya. Banyak kasusnya. Jadi memang ya Ikhwafillah kalau di Imbon tuh tantangan tersendiri lah ya. Di Imbon, di Tantrai. Di Tantrai itu lebih ke pengendaranya. Kalau di Imbon tuh apa yang berkendara di situ. Karena bawaannya tuh emang rata-rata ya jalan sepi kan. Maksudnya jalan tuh agak enggak ramai kan. Jadi pengendara berat tuh bawanya di atas 60 km bawahnya berada itu. Jadi kita pengendara motor, pengendara mobil itu menyesuaikannya ya. Jadi kalau udah malam tuh memang raja jalanan tuh ya bukan emak-emak lagi gitu ya. Kalau di Imbon tuh namanya pengendali tonton. Rodanya 12 ke atas gitu. Gandeng. Bagian orang yang sekitar situ sih udah terbiasa gitu. Tapi kalau udah orang yang baru tuh terkejut badan gitu. Terkejut badan gitu ya kan. Saya pernah terkejut badan rumah dia gitu ya kan, gedebung-gedebungnya. Jadi tuh mungkin Ikhwafillah yang tinggal di Imbon tahu lah ya gitu ya kan macam mana tinggal sana gitu ya kan. Jadi jagalah anak-anak Anda gitu ya kan, apalagi kalau udah keluar dari gertak rumah mau ke tembok. Bukan tembok dinding ya Ikhwafillah ya. Tembok maksudnya jalan luas gitu ya kan, jalan luas, jalan raya tuh. Itu mau ditengok gitu Bang ya. Nah, dan mungkin sambil menunggu sahur gitu ya kan, Ikhwafillah boleh untuk hubungi kita di WA, di chat saja gitu ya kan. Mau kasih info lauk sahur gitu. Malu saya itu kan. Lauk sahurnya apa, makan sama siapa, di mana, sendiri ke berdua gitu ya kan, boleh. Ataupun kita nanti bakal ngomongkan terkait pelaksanaan yang mungkin ada di Mujahidin gitu ya kan. Nah, tapi sebelum itu kita akan jeda lagi. Dan kami tunggu atensinya di mana Mi? Di 158 Mujahidin FM. Oke, dan kita akan segera kembali tetap bersama kami di Media Dakwah Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, kembali mengudara menemani ruang dengar Ikhwafillah di 158 Mujahidin FM dan M2TV yang di layar kaca ya. Tidak beda sedikit ya. Udah sekarang udah enggak apa cuma suara saja gitu ya kan. Ada visual gitu. Cuman dulu juga ada gambarnya. Dulu ada gambar cuman kita waktu siaran gitu kan. Seingat enggak? Seingat kan? Di studio juga, di studio 1 M2 TV. Itu ya.
Dan tentu kami kembali ingatkan, bangun sahur bagi Qafilah ya. Saya selalu tergenggam sama Apa tuh? sahur. Suara mungkin di Qafilah agak udah pernah dengar ya. Sahur. Itu siapa? Itu ya Mimi Peri ya? Iya. Mimi Peri ya. Itu selalu entitas itu selalu hadir di setiap puasa ya Qafilah ya. Kemarin terakhir dia udah sampai ke Kuala Lumpur. Di tengah-tengah di Menara Petronas bilang sahur. Nah, itu memang agak gimana beliau. Cuman beliau itu di luar kebutuhan media sosial, beliau itu sebenarnya itu adalah lelaki gitu ya. Nah, jadi memang dan itu memang beliau itu tidak wanita-wanitakan, tapi memang kontennya ya seperti itu. Dimaknai saja. Dimaknai saja menghibur. Ya, tentu bagi Qafilah seperti biasa, kalau Qafilah mau beratensi silahkan, dipersilahkan gitu ya kan, karena udah ada satu orang yang sudah hadir membersamai kita di sini di via WA. Ada Akhi Acai. Wah. Kita bacakan loh. Assalamualaikum. Sabar sahur bareng akhi-akhi. Akhi-akhi, kaki-kaki. Sehat selalu ya. Ini Akhi Acai gabung lagi. Lihat Akhi kayak baru bangun tidur. Dah makan sahur belum tuh katanya. Kok belum makan sahur lah dulu katanya. Salam ya buat semua kru dan pendengar Radio Mujahidin serta pemirsa di M2 TV Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Terima kasih Akhi Acai. Acai. Beliau ni orang yang setia ya Qafilah dan juga Azmi ya. Beliau ni tinggalnya di Kota Baru. Cuman dia punya kampung di Padang Tikar. Padang Tikar beliau ni Akhi Acai ni. Dan memang beliau ni sudah mendengar sejak dulu sekali gitu. Sejak dulu. Nah, okey. Kita mau ngomong apa nih tentang mungkin Qafilah udah pernah dengar nih atau udah pernah Ramadan ke Mujahidin ya. Nah, mungkin kalau mau pertanyakan apa sih di Mujahidin itu ada apa aja sih gitu. Ada apa? Nah, gitu ya. Ada apa? Buka puasanya, sahurnya atau di malam harinya gitu ya. Nah, jadi tepat di sekarang ya di pukul 3 atau setengah 4 lah ya. Nah, sekarang tuh sedang berlangsung sholat qiyamul lail. Nah, mungkin bagi Qafilah yang pengen sholat qiyamul lailnya berjamaah, nah bisa datang langsung ke Mujahidin. Selalu datang, nah karena di setiap malamnya tuh bacanya 1 juz. Ya. Oh, 1 juz. Jadi ini udah juz masuk ke juz keempat. Iya. Jadi sila ya Qafilah. Cuman enggak maksudnya satu kakak dihantam 1 juz tak ada gitu ya kan. Kita mungkin karena qiyamul lail berarti 11 deh kan sama witir ya. Berarti itu dibangsi-bangsikan. Mungkin 8 rakaat selembar-selembar atau sehalaman-sehalaman. Wallahu alam sih, tergantung imam sih gimana gitu ya kan. Nah, jadi dan itu imamnya tuh ada imam-imam yang extraordinary, maksudnya itu tidak seperti imam-imam seperti dahulu, maksudnya itu yang imam tetap saja gitu. Itu juga ada imam-imam undangan, tuh imam-imam muda kori-kori yang ada di Pontianak gitu ya kan. Mungkin ada yang keluarganya menjadi imam, boleh datang gitu ya kan. Keluarga saya sih taklah jadi imam gitu ya kan, belum maksudnya. Nah, boleh untuk bisa hadir membersamai gitu ya kan. Kalau Qafilah mungkin ada program sendiri untuk Ramadan ini, misalnya tahajud setiap malam. Bila datang ke Mujahidin gitu ya kan. Mungkin lebih berasa. Nah, dan itu sampai sekarang masih berlangsung di Masjid Mujahidin ya. InsyaAllah sampai 10 malam terakhir. Dan tentu kalau 10 malam terakhir kita ada Iktikaf. Nah, suatu hal yang mungkin sangat dirindukan atau yang nampak nuansa Ramadannya itu di Mujahidin itu kelihatan banget. Waduh, karena ribuan jamaah atau ratusan jamaah itu sahurnya di Mujahidin gitu. Sahur. Tapi backsound itu enggak ada ya. Oke. Jadi sangat Masya Allah sekali, ribuan jamaah, ratusan jamaah itu sahur bareng. Kita sama-sama sahur gitu kan di Mujahidin. Bukan hanya sahur doang, tapi sholat qiyamul lailnya atau beribadahnya di malam 10 malam terakhir gitu kan.
di Mujahidin. Tapi bagi Qafilah mungkin ada nih yang biasa punya kebiasaan yang ngincar malam-malam ganjil doang. Nah, ya, cuman sekarang ini lucunya semua ganjil lah. Kan ini kan ada ikhtilaf ya, Qafilah ya, ada perselisihan lah terkait malam-malam apa namanya awal bulan Ramadan gitu. Kemarin teman-teman Muhammadiyah ya mungkin sudah melaksanakan terlebih dahulu di tanggal 11 gitu ya kan, dan pemerintah serta NU di hari besoknya di tanggal 12 gitu ya kan. Nah, jadi dari ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa 10 malam terakhir itu selalu ganjil. Betul ya, selalu ganjil. Jadi ini kalau Qafilah mau nengok ganjilnya yang mana, silahkan untuk bisa ditengok gitu ya kan. Silahkan untuk bisa datang selalu gitu ya kan, karena kalau kita iktikaf itu jangan takut apa namanya akomodasinya ataupun hal-hal peribadatannya itu susah gitu ya kan, karena sahur kita pasti sahur bersama-sama gratis aja gitu ya kan. Jadi ini makan gratis ya Qafilah ya. Nah, jadi ini sebenarnya dari dulu-dulu nih Qafilah. Udah dari dulu kami kasih makan gratis gitu ya kan. Ya, jadi silahkan untuk bisa hadir, membersamai, meramaikan, jangan hanya bawa diri sendiri tapi mungkin bawa kawan-kawan, keluarga, handatlan sanak keluarga gitu ya kan. Nah, kita kita sama-sama. Nah, sama-sama ibadah di Mujahidin. Nah, mungkin bagi Qafilah yang udah pernah gitu kan, udah sepuh ya dari kami, udah dari dulu. Sejak dulu ya. Di Ramadan tuh di Mujahidin terus gitu. Nah, mungkin bisa nih berbagi pengalamannya, berbagi apa ya? Pengetahuannya tentang Ramadan gitu. Ya, dan jangan lupa sekarang udah lebih enak karena Mujahidin udah ada karpet. Karpetnya udah sampai ke belakang gitu ya. Jadi kalau tidur tuh tidak kedinginan. Tidak, maksudnya tidak nyentuh langsung ke poslin gitu ya kan. Tetapi hati-hati jangan sampai nyocor gitu maksud saya ya. Itu ya. Untuk kenyamanan beribadah kita bersama gitu kan. Masa pula kita pas sujud bau tidak enak gitu ya kan. Jangan ya Qafilah ya. Dan juga pun kalau bisa jangan tidur, karena memang i'tikaf ini kan kita kan keinginan kita kan untuk beribadah kan, apalagi di 10 malam terakhir. Rasulullah itu bahkan mengurangi tidurnya di 10 malam terakhir dan mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, kok kita emang apa namanya ingin laksanakan itu sunnah-sunnah Nabi gitu ya kan, kita menyikitkan tidur gitu ya kan. Nah, itu pun tertidur pun karena tertidur gitu ya kan, tertidur gitu. Tertidur. Nah, depan tidak tertidur karena baca Quran. Baca Quran, sholat. Bukan karena main HP, main game gitu ya kan, atau karena memang tidurkan diri gitu. Entah. Banyak pengalaman. Sering terjadi gitu ya kan, sujud ya. Sujud itu kiralah udah lepas dah kan, rupa tidur. Kiralah udah lepas dah kan. Bayangkan tadi ikam tuh, tidur kan, lama ada sujud tuh, rupa-rupa tidur. Khawatir kan? Oh, ini jadi hal dah nih gitu, iktikaf nih kan tak pernah gini kan. Rupa ada gitu, rupa dibangun-bangunkan tergelepa gitu. Kan. Baru tidur dia. Itu pun ada enggak? Apa? Kan tak tidur atau terbangun tidur pas solat subuh kan. Kok ngapa tak tidur? Tak tidur. Kok pula tak tidur gitu. Main HP. Jadi itu memang banyak ya Qafilah. Gitu ya. Ya. Jadi memang banyak sebenarnya entitas yang ada di Mujahidin kok udah lagi itikaf ya Qafilah ya. Kan di tengah saf, maksudnya tengah saf bawah kubah tuh kan ramai kan. Tempat orang tidur biasa itu kan. Kami itu kan ngitung itu kan pakai kepala ya Qafilah ya. Kadang tuh ada mungkin orang-orang anak-anak remaja gitu ya kan. Kadang tuh tidur itu pas bergerombol gitu ya kan. Kaki tuh 7 orang, kepala itu tak ada. Jadi tuh kepala begini kan, masuk bawah, masuk di sweater gitu ya kan. Jadi itu memang agak susah ya Qafilah. Tapi mungkin ya Qafilah yang sudah sering ke kemari ke Mujahidin gitu ya kan, sudah tahu kondisinya bagaimana. Insyaallah walaupun ramai tidak akan mengurangi esensi dan juga keinginan Qafilah untuk bisa beribadah. Tapi kadang kalau misalnya udah pun ramai itu kadang lebih semangat ya ya. Lebih semangat kadang karena memang sebagaimana kata Al-Qur'an gitu ya kan, Allah tuh menyukai orang-orang yang berjamaah, orang-orang yang bersama-sama gitu di jalan kebaikan, apalagi di berbagai kalangan gitu, iya. Maupun dari
dini gitu. Anak-anak gitu kan, mau dari sampai kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan. Jadi semangat itu ada, semangat itu tertular sama kaum muda. Nah, jadi itu gitu ya. Jangan lupa untuk bisa berpartisipasi di I'tikaf di 10 malam terakhir nanti, dan juga hadiri kegiatan-kegiatan di Mujahidin maupun di remaja Mujahidin yang mungkin kita akan laksanakan di Ramadan nanti ya. Nah, udah Ramadan maksud saya, di selama Ramadan maksud saya gitu ya kan. Kan mungkin di Qafilah cuma tahunya kajian jelang berbuka gitu ya kan. Nah, itu sisanya banyak ya Qafilah ya. Nah, ini seperti ini tahajud misalnya gitu kan, hadir kayak gitu ya kan. Nah, kira-kira seperti itu ya Qafilah. Kita akan jeda lagi. Kita sambil mungkin menunggu makan sahur gitu ya kan. Kita munyah di sini, Allahu a'lam macam mana. Itu pun kalau udah datang, kalau belum datang berarti nanti setelah ini ya. Kita akan jeda lagi, tetap bersama kami. Tapi itu saja, silahkan untuk bisa atensi di 0811 570 5758 seperti akhi Acai tadi, dan kita akan jeda. Tetap bersama kami di media dakwah Anda. Kembali lagi bersama kami di media dakwah Anda di sahur bareng. Dalam sahur ada keberkahan. Oke, tidak terasa kita sudah memasuki pukul 3:55. Dan memang 5 menit lagi kebersamaan kita akan usai dan habis gitu Ikhwafillah. Tetapi tentu kami mengingatkan kembali lagi kepada Ikhwafillah yang belum bangun, ayo bangun. Yang belum masak, ayo masak. Yang belum makan, ayo makan. Karena ini udah memasuki akhir waktu ya Ikhwafillah. Cuman ini udah masuk ke sunnah-sunnah Nabi Ikhwafillah. Karena memang Nabi itu kalau makan tuh memang suka kalau sahur dianjurkan di akhir waktu. Nah, kalau misalnya buka tuh di awal waktu ya. Nah, jadi jangan terbalik pula. Buka puasa di akhir waktu, makan sahur di awal waktu. Kadang saya ini suka terbangun dibangunkan sama mak saya, kira-kira apa udah dekat jam 4 gitu ya kan. Selesai makan 3:15. Jadi bayangkan ngantuk nunggu tuh. Jadi memang kalau misalnya lagi sahur nih kadang tempat terselip sedikit, udah azan kita tidur baru terbangun lagi. Nah, jadi itu agak sakit kepala gitu ya kan. Tidur lagi habis itu. Cuman Ikhwafillah seharusnya jangan seperti itu. Kalaupun mau tidur itu setelah sholat syuruk isyraq tuh boleh tidur ya. Itu lebih aman lah mungkin. Makanan sudah selesai gitu. Nah, dan memang kalau emang mau tidur tuh memang minimal tuh matahari nampak sedikit. Nah, matahari itu nampak sedikit sih gitu. Gitu, kalau memang pun mau tidur matahari nampak sedikit, bangun nanti jam 9-an udah bisa mulai duha gitu ya kan. Ya maklum lah kan tak ada mata kuliah ya. Jadi itu bisa selesa lah gitu kan. Tak seperti saya di sebelah nih. Nanti ada makul 7.30. 7.30 bayangkan 7.30 gitu kan. Nanti gitu gak dia lebaran gitu gak dia kuliah. Memang sering terjadi di kampus beliau nih Ikhwafillah. Tahu kampusnya apa? Bukan kampus saya. Agak beda sedikit. Jadi ini sudah 57 juga gitu ya Ikhwafillah. Dan kami ucapkan selamat menyambut puasa, selamat berpuasa, dan tentu terima kasih juga sudah beratensi. Dan jangan lupa nantikan program-program lainnya di Mujahidin FM maupun di M2 TV. Oh iya, satu lagi, dan mungkin
besok hari ini hari Jumat ya, besok kan hari ini lah ya. Maksudnya ini hari Jumat. Hari Jumat kita bakal ada sahur apa sahur pula? Berbagi apa ya? Mujahidin berbagi. Mujahidin FM berbagi. Radio itu. Berbagi. Ya? Radio TV lah gitu kan, berbagi di jalan-jalan berbagi buka puasa dan takjil gitu ya kan. Nah, kalau beruntung kita bakal ketemu di seharusnya hari ini sudah mulai turun gitu ya kan di perempatan dan simpang-simpang jalan. Jadi persiapkan diri Anda. Saya belum ada dapat chemical, mungkin siapa nanti yang turun gitu ya kan. Nah, kalau misalnya pokoknya di sekitaran jalan Ayani, di sekitaran jalan Mujahidin. Nah, betul. Tapi ketemu kru-kru Mujahidin atau TV ya bisa datang. Bisa datang gitu. Cuma belum ada alamat pasti Qafilah ya. Kita akan surprise gitu. Tapi yang pasti bukan di perempatan Untan dan Imbun. Nah, itu pertigaan sih. Pertigaan yang di situ yang wah, itu tidak mungkin situ ya, karena kami juga sayang nyawa. Kami mau lebaran. Dan tentu itu terakhir Qafilah, jangan lupa terakhir sekali. Nah, mungkin bagi Qafilah yang kebingungan cari makan sahur ya, cari makan atau yang masih belum ada menu gitu kan. Nah, bisa nih langsung datang ke rumah makan Zakaria. Nah, betul. Lupa saya iklan. Ke rumah makan Zakaria. Mungkin yang kebingungan atau yang lagi di jalan nih, kan bingung nih mau makan di mana gitu kan. Nah, bisa langsung singgah ke rumah makan Zakaria. Betul, di sana insya Allah buka dari malam gitu ya. Sebenarnya buka dari jam 2 gitu ya, cuman dia tidak mengizinkan makan di tempat hingga maghrib ya Qafilah ya. Jadi memang itu protokoler lah gitu. Cuman sisanya malamnya sampai subuh, sampai sahur itu sudah buka seperti biasa. Jadi jangan lupa hadir mampir gitu ya kan, karena kami juga bentar lagi makan Zakaria. Oke. Kira-kira seperti itu Qafilah, dan terima kasih sudah mendengarkan dan juga beratensi. Jangan lupa sahur, tinggal 30 menit lagi, dan kita akan jumpa lagi di Sabar lain edisi. Nah, dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.